Kenapa sih alasan aku banyak membuat video tentang frugal living selama aku di Jepang? Karena kita ketahui ya, selama kalian di Jepang, bukan berarti kalian sampai di Jepang udah kerja, dapat uang, udah selesai. Cuma sharing aja, sebelum kalian memutuskan untuk pergi ke luar negeri atau ke Jepang, alangkah baiknya kalian harus mempersiapkan 3 hal ini. 3 pemikiran yang harus kalian siapkan. Pertama, kalian harus punya rancangan atau rencana sebelum kalian berangkat ke Jepang. Terus kalian harus punya rencana selama kalian di Jepang, dan harus mempunyai rencana kalian setelah pulang dari Jepang kalian mau ngapain. Jadi jangan hanya fokus mempersiapkan tentang gimana caranya biar cepet-cepet biar dapat ke Jepang itu ya. Tapi sebelum kalian memutuskan untuk pergi ke Jepang, itu kalian harus mempunyai 3 hal pemikiran yang seperti ini. Sebelum kalian berangkat ke Jepang, terus selama kalian di Jepang, dan setelah kalian pulang dari Jepang pun kalian harus mempunyai rencana atau pemikiran apa yang harus kalian lakukan. Aku balik ke topik ya. Di Jepang, ini menjadikan alasan kenapa aku membuat video tentang minimalis atau frugal living. Karena ini berdasarkan kisah tetangga aku ya, tapi aku gak mau sebut namanya dia gitu. Dia pergi ke luar negeri, itu pulang-pulang gak bawa apa-apa gitu. Kenapa bisa seperti itu ya? Padahal gajinya dia tuh, bayangkan, bisa kalau dia benar-benar mengontrol uangnya, itu bisa beli rumah, bisa beli tanah banyak di Indonesia gitu. Tapi kenapa gitu? Karena pertama, itu pola hidup ya. Mau gimana pun kalian nabung, itu kalau pola hidup kalian gak bagus, tuh sia-sia gitu. Makanya aku memutuskan untuk membuat video tentang minimalis gitu. Ini sebagai selain aku sharing sama kalian, aku juga belajar gitu ya. Ketika aku sharing sama kalian, aku juga belajar sama diriku sendiri agar bisa menekan ego aku gitu. Jujur aja, kalau kalian sampai di Jepang ya, apalagi kalian tinggalnya di kota-kota besar, itu coba deh kalian pikirkan tuh makanan, dan jangankan dari segi makanan ya, makanan, pakaian, pernak-pernik itu banyak banget jenisnya. Kalau kalian gak tahan mata, itu mungkin kalian setiap hari beli barang-barang yang gak penting buat kalian gitu ya sebenarnya, tapi kalian beli dengan alasan self reward gitu ya. Tapi setelah kalian membeli, tapi pada akhirnya untuk apa gitu? Nggak ada sebenarnya, nggak ada profit, keuntungan kayak gitu. Makanya aku tuh memutuskan untuk membuat video frugal living tentang bagaimana sih kita minimalis hidup di negara orang lain gitu ya. Tetap mengontrol pikiran kita, manajemen keuangan kita, agar kita ketika pulang ke Indonesia itu ada hasil gitu yang kita ambil. Ada hasil yang kita bawa. Jangan sampai kita udah menghabiskan banyak waktu, pemikiran gitu ya, tapi balik-balik ke Indonesia nggak bawa apa-apa kan, maksudnya kasihan juga ya gitu yuk. Gitu, makanya aku buat video tentang frugal living. Sebenarnya ingin sharing sama kalian agar kita sama-sama di negara orang, tapi biar sama-sama kalau pulang itu bisa membawa hal yang baik gitu pulang gitu. Aku hanya sharing ke sana aja sih sebenarnya. Gitu. Baik teman-teman, sekian dari podcast aku. Komen nih, aku nggak sertain video wajah aku, tapi aku jujur senang banget bisa upload podcast ini gitu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bye.